Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini insyaallah saya dan rekan saya akan memaparkan materi mengenai hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ilmu secara bahasa adalah isim masdar dari kata alima yang artinya mengetahui, merasakan, mengenal dan meyakini. Sedangkan menurut istilah ialah dihasilkannya gambar atau bentuk sesuatu dalam akal. Nah, sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, teknologi dan ilmu pengetahuan itu memang sangat berkaitan. Nah, di teknologi ini kita dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut mengenai hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai banyak faedah. Para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki ataupun perempuan. Sampai ada hadis yang membicarakan tentang kedudukan orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, afdhalun nasil mu'minul alim alladhi inihyaija ilaihi nafa'a wa inistughni anhu a'na nafsahu, rawahul Baihaqi. Artinya, seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang, di mana ia akan memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan jika seorang yang berilmu terasingkan dari kehidupan sekitarnya, ilmu yang ia miliki akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan menjadi penghibur dalam kesehariannya. Seperti itu ya, mengenai pentingnya mencari ilmu. Hadis yang menjelaskan mengenai betapa pentingnya mencari ilmu itu memang sangat banyak sekali, dan tidak mungkin kami di sini menjelaskan satu persatu mengenai hadis mencari ilmu. Mungkin hadis yang tadi telah saya bacakan sudah mewakili beberapa banyak hadis yang banyak mengenai pentingnya mencari ilmu. Nah, di sini mengapa saya terlebih dahulu membahas hadis tentang betapa pentingnya mencari ilmu? Karena seseorang tidak akan mempunyai ilmu pengetahuan jika orang tersebut tidak mencari ilmu. Jadi sangat penting sekali bagi seluruh manusia untuk mencari ilmu. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai keutamaan orang berilmu, insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Teh Aisyatul yang telah menjelaskan tentang pengertian hadis ilmu pengetahuan dan teknologi beserta hadis yang mengenainya. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa orang yang beriman dan berilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Kita tahu bahwa para alimil ulama, para guru-guru kita, nah, kita terkadang suka malu kalau kita berbicara di depan mereka. Bahkan bukan itu saja, ketika kita bertemu, kita merasa malu dan segan terhadapnya. Bahkan bukan itu saja, para alimil ulama, para guru-guru kita, para orang-orang yang berilmu, itu mereka dihargai di masyarakat dan juga dihormati. Selanjutnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, keutamaan orang alim dengan orang ahli ibadah adalah keutamaanku terhadap orang yang lebih rendah dari sahabatku. Hadis riwayat Ad-Dailami.
kita tahu dari hadis ini bahwasanya orang ilmu lebih baik dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Orang ahli ilmu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Karena apa? Segala sesuatu itu harus dengan ilmunya, termasuk ibadah. Kita rajin ibadah tapi kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita tidak akan tahu ya diterima atau tidaknya. Seperti itu. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih belajar dan mungkin kalian juga harus tetap belajar. Terakhir akan ada bukti-bukti hasil dari ilmu pengetahuan seperti teknologi yang dimana zaman sekarang itu berguna sekali bagi kehidupan manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.